Selamat malam dan selamat tengah malam. Sekarang jam 11.40. Seperti yang diminta, saya baru dapat surat dari Oriflame. Berikut adalah suratnya yang dikirimnya melalui ini, one night service, tapi baru sampai di tanggal 15. Nah, ini adalah surat peringatan yang menyampaikan nomor 1, akan saya jelaskan, menyampaikan klarifikasi secara tertulis kepada Presiden Direktur Oriflame Indonesia dengan tembusan kepada Direktur Penjualan serta Direktur Hukum dan Urusan Korporat mengenai maksud dan tujuan dari tindakan saudara tersebut. Saya tidak sempat menulis karena surat ini baru saya terima. Saya sedang mengurus hal yang lain, jadinya saya baru terima surat ini di tanggal 15 Juni di jam 11.40 malam, sehingga saya tidak sempat lagi untuk menuliskan surat, tapi saya akan jelaskan maksud dan tujuan dari saya membuat status maupun apapun yang ada di blog adalah meminta kejelasan dari Oriflame mengenai status saya, yang di sini dituliskan bahwa saudara masih terikat secara hukum untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku di dalam kode etik dan aturan perilaku Oriflame Indonesia. Karena sampai saat ini saudara masih tercatat sebagai konsultan independen Oriflame Indonesia, di mana saya tidak tahu status saya itu karena tidak ada satu orang pun menjelaskan di mana posisi saya. Sehingga tujuan saya dan klarifikasi saya yang pertama adalah bahwa saya meminta kejelasan dari Oriflame Indonesia, baik itu secara tertulis, lisan, maupun dengan media apapun. Karena saya tidak pernah menerima email, WhatsApp, chat, telepon, surat. Tidak ada satupun yang berusaha untuk mengklarifikasi kepada saya, sehingga saya harus membuat status tersebut. Nomor 2, menghentikan seluruh kegiatan penulisan pernyataan di media manapun yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan Oriflame. Oriflame Indonesia, kegiatan bisnis dan usaha Oriflame Indonesia, jajaran manajemen Oriflame Indonesia, serta para konsultan independen Oriflame Indonesia. Bisa dicek langsung bahwa sekarang semua status dan tulisan seperti yang diminta di sini sudah saya hapus. Nomor 3, menghapus seluruh pernyataan-pernyataan yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Oriflame Indonesia, kegiatan bisnis dan usaha Oriflame Indonesia, jajaran manajemen Oriflame Indonesia, serta para konsultan independen Oriflame Indonesia pada media sosial serta website yang Anda miliki atau selenggarakan. Silakan cek di www.rambutrainbow.com, tidak ada tulisan satupun mengenai Oriflame. Nomor 4, memberikan permintaan maaf kepada Oriflame Indonesia dan juga seluruh jajaran direktur, komisaris, pemegang saham dan konsultan independen Oriflame Indonesia secara terbuka di media sosial serta website yang Anda miliki atau diselenggarakan. Maka sekarang saya memberikan permintaan maaf apabila ada satu pihak yang mengalami gangguan akibat dari status dan blog, tulisan, pernyataan apapun yang sudah pernah saya keluarkan seperti yang diminta di dalam surat ini. Saya meminta maaf kepada Oriflame Indonesia dan juga seluruh jajaran direktur, komisaris, pemegang saham dan konsultan independen Oriflame Indonesia secara terbuka di dalam video ini seperti yang diminta di jam 11.59, 15 Juni adalah yang paling lambat, sehingga saya sudah meminta maaf atas yang diminta secara terbuka melalui video yang akan saya upload di YouTube. Klarifikasi tertulis disertai dengan bukti penghentian penghapusan. Saya yakin bukti penghentian penghapusan tidak bisa dibuktikan karena ketika dihapus maka konten sudah tidak ada, sehingga perusahaan berhak untuk mengecek sendiri. Silahkan di search atau di apapun, mungkin Anda tidak akan menemukan postingan yang sudah pernah saya tulis tersebut. Wajib kami terima melalui pos tercatat ataupun email selambat-lambatnya 15 Juni 2359 WIB. Sementara surat baru saya terima 11.40. Di halaman selanjutnya, apabila tidak melakukan, maka akan mendapatkan sanksi berupa penghentian tetap keanggotaan Anda selaku konsultan independen Oriflame Indonesia, yang mungkin harus diklarifikasi dengan intern perusahaan ini bahwa sudah beredar kabar bahwa saya diterminasi dan saya berhak untuk tahu, dan perusahaan berhak untuk menghentikan pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial karena mereka semua juga terikat di dalam kode etik ini.
Sehingga kalau saya adalah konsultan, maka mereka juga konsultan, mereka juga punya kode etik, dan mereka juga punya panduan untuk bersikap dan berperilaku. Dan penulisan nama saya di sini salah. Elizabeth Ongkojoyo tidak pakai D di bagian Joyo. Nama saya adalah Elizabeth Ongkojoyo tanpa D. Yang terhormat Ibu Diah Prativi, Direktur Hukum dan Urusan Korporat. Saya yakin ini ditujukan untuk saya dengan nama saya yang ditulis salah di tanggal 11 Juni 2016. Demikian permintaan maaf saya yang secara terbuka saya buat di video ini yang akan saya unggah di dalam YouTube saya. Semoga yang bersangkutan bisa menerimanya. Terima kasih dan selamat malam.